Apa sih yang menjadikan demokrasi ini beda dengan organisasi mahasiswa lainnya? Selamat datang di segmen ngobrol-ngobrol berbobot. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Sarah Judit. Biasa dipanggil Sarjud sih Kang. Sekarang kita udah sama ini pasti anggota demokrasi udah gak asing sama akang-akang dua ini. Coba deh perkenalkan dulu. Ya, baik. Perkenalkan teman-teman semua. Di sini saya Muhammad Alwan Sholatul Khair sebagai Ketua Umum Demokrasi Fakultas Hukum Unisba periode 2021-2022 dan Saya Muhammad Imran Adiansa selaku Wakil Ketua Demokrasi periode 2021-2022. Oke. Apa ya, atmosfernya tuh kalau sama akang-akang dua ini tuh kayak apa ya, serius, kayak yang apa ya, ada isinya gitu kalau ngobrol sama akang-akang dua ini tuh. Oke Kang, untuk perkenalan basic nih, gimana sih demokrasi itu apa sih? Orang-orang kan pasti di rumah, demokrasi apa tuh? Ini apa namanya tuh, partai atau apa gitu Demokrat demokrasi itu? atau Iya. Oh beda ya. Beda. Coba dijelasin dulu demokrasi itu apa? baik. Mungkin teman-teman semua penonton setia demokrasi gitu di sini mungkin pada kepo ya, apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi itu merupakan suatu komunitas atau suatu organisasi mahasiswa internal Fakultas Hukum Unisba yang kemudian didirikan itu di tahun 2016, Mbak Sarah, ya. Nah, didirikan di tahun 2016 dan berkedudukan di Fakultas Hukum Unisba di Jalan Taman Sari, Masakan, Bandung. Kemudian apa sih lantas itu tujuan dibentuknya demokrasi? Nah, teman-teman pasti kepo kan? Tentunya mahasiswa Fakultas Hukum Unisba ini pasti kepo. Khususnya Gitu ya. Karena demokrasi dibentuk ini awal mulanya yaitu sebagai aktualisasi gitu. Bagaimana mengaktualisasikan kompetensi kita, soft skill kita khususnya di bidang hukum. Maka dari itu demokrasi dibentuklah gitu untuk meningkatkan dan melatih gitu soft skill di bidang hukum. Misalnya kita sering ketahui ada debat, court atau peradilan semu, dan yang lain adalah legal drafting atau perancangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman semua tadi udah dijelasin sama Kang Awan secara singkat gitu ya. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu organisasi di Fakultas Hukum Unisba yang untuk untuk mengasah gitu ya, untuk mengasah skill-skill kehukuman lah gitu. Karena masa sih kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum gak bisa gitu kan di skill kehukuman sendiri gitu. Kalau misalkan untuk di demokrasi itu ada apa aja sih? Maksudnya kayak hal-hal yang dicakup di demokrasi itu apa aja selain debat, court atau legal drafting? Baik, sebelumnya karena kan demokrasi ini itu dibentuk untuk mewadahi gitu ya dan memfasilitasi mahasiswa Fakultas Hukum Unisba untuk kemudian meningkatkan dan mengaktualisasikan kompetensinya khususnya soft skill di bidang hukum, baik debat, court atau legal drafting. Nah, selain itu juga kami di demokrasi punya divisi nih, ada tiga divisi kurang lebih ya. Ada divisi Diklat atau pendidikan dan pelatihan, kemudian ada divisi Litbang atau penelitian dan pengembangan, serta yang terakhir adalah divisi Kominfo. Nah, kami di sini tiga divisi ini bersinergi kemudian untuk mengaktualisasikan dan meningkatkan kompetensi atau soft skill di bidang hukum tersebut, baik debat, court atau legal drafting. Nanti juga biasanya selain itu juga ada kayak kita terlatih karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya yang selain debat, court atau legal drafting, cuman yang lebih pokok dan lebih fokus itu adalah di bidang tersebut. Berarti di demokrasi itu memfokuskan dirinya tuh di situ gitu. Di debat, legal drafting dan court gitu ya. Untuk selebihnya mungkin bisa aja tapi tidak difokuskan gitu ya mungkin. Kalau misalkan untuk
pembeda gitu ya. Apa sih yang menjadikan demokrasi ini beda dengan organisasi mahasiswa lainnya? Mungkin dari Kang Ardi? Boleh ya. Jadi ini ya masalah juga atau saya jadi apa sih yang membedakan demokrasi dengan organisasi yang lainnya? Yang pertama, kita ini adalah organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang akademik yang memfokuskan kepada perihal kegiatan akademisi. Jadi untuk teman-teman di demokrasi itu, kita di sini adalah lembaga atau organisasi yang berfokus pada bidang akademik. Apa aja sih akademiknya? Tadi yang sudah dijelaskan, ada legal drafting, debat ataupun mukot dan lain-lainnya. Nah, namun demikian, meskipun kita berfokus pada kegiatan akademik, tapi kita juga di sini tidak menutup diri, atau kita di sini ibaratnya itu tetap membuka bagi wadah-wadah mahasiswa yang khususnya anggota demokrasi untuk mengembangkan potensi-potensinya. Misalkan adanya divisi litbang, penelitian dan pengembangan, di mana di sana anggota litbang itu diasah ataupun diarahkan untuk meneliti kasus-kasus yang sedang trending pada saat ini, seperti itu. Kalau untuk alasan apa ya, mahasiswa hukum itu ya setidaknya harus melek terhadap akademis kehukuman gitu ya, sehingga butuh juga gitu nanti berkontribusi gitu ya dengan organisasi demokrasi gitu. Oke deh, gila keren banget ya ngobrol sama akang berdua ini. Udah apa ya, berat gitu ya aku sebagai moderator gitu ya untuk nanya-nanya akang berdua ini, karena kualifikasinya udah mantap banget gitu. Mungkin untuk dari Kang Awan atau Kang Ardi sendiri, apa sih harapannya untuk demokrasi ke depannya dalam satu periode ke depan gitu? Harapannya sih kalau dari kami ya, misalnya barangkali demokrasi ini tentu harus mampu berkontribusi. Yang pertama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unisba, yang sejalan tentunya dengan tujuan Fakultas Hukum Unisba untuk meningkatkan kompetensinya, soft skill di bidang hukum, kemudian mendongkrak atau meningkatkan prestasi Fakultas Hukum Unisba juga. Ya, seperti yang kita ketahui kemarin alhamdulillah Fakultas Hukum Unisba kan sudah dapat akreditasi A dan unggul gitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian meningkatkan kualitas itu. Karena biar bagaimanapun mahasiswa hukum itu tentunya nanti kalau sudah terjun di masyarakat harus punya basic-basic itu. Tentunya misalnya soft skill di bidang hukum itu. Karena biar bagaimanapun nanti ke depan setelah mahasiswa Fakultas Hukum lulus ya tidak akan jauh dari bidang-bidang tersebut gitu, nanti di profesi hukum lah istilahnya. Ya, mungkin malu juga ya nanti kalau misalkan kita udah lulus, udah SH gitu ya, mengemban sarjana hukum, tapi diri kita sendiri nggak tahu gitu basic-basicnya di hukum itu ada apa aja gitu kan. Mungkin paling pengen sedikit nambahin. Ya boleh. Jadi kita di sini sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh ketua kita, bahwasannya di demokrasi ini merupakan wadah untuk mengaktualisasikan soft skill dan hard skill teman-teman di bidang Fakultas Hukum ini. Jadi ketika kita nanti diterjunkan ke masyarakat, kita semua sudah siap. Terutama memang itu basic untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di demokrasi ini. Berarti teman-teman semua di rumah nih boleh kalau misalkan mau ikut berkontribusi di demokrasi ya, kita semua akan selalu terbuka untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unisba, khususnya yang berminat gitu ya untuk mengembangkan bakatnya di kekhususan debat, legal drafting ataupun multi-court gitu ya. Oke, mungkin dari segmen sekarang mungkin dicukupkan saja ya. Karena mungkin sudah banyak teman-teman semua yang mendapatkan manfaat gitu ya dari obrolan kita kali ini. Kurang lebih teman-teman yang menyaksikan nih sudah mengenal nih gitu apa sih demokrasi itu gitu ya. Setidaknya gitu ya. Jadi untuk orang-orang mahasiswa Fakultas Hukum gitu ya ingin masuk demokrasi juga setidaknya sudah ada gambaran gitu ya. Di dalam demokrasi itu ada apa aja sih kegiatannya gitu. Mungkin ada apa ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu.
silakan dari Mas Alam. Mungkin untuk pesan-pesan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unisba ya, jangan menyia-nyiakan gitu ya kita kuliah di Fakultas Hukum itu, jangan menyia-nyiakan apa yang sudah dikasih ya fasilitas oleh kampus, oleh Fakultas Hukum dalam hal ini gitu ya di sini demokrasi hadir untuk membantu teman-teman, memfasilitasi dan mewadahi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum untuk kemudian meningkatkan kualitas, potensi dan tentunya di bidang hard skill maupun soft skill di bidang hukum gitu ya. Dan mari bergabung bersama kita. Ayo. Mungkin dari Kang Ardi. Boleh, kalau dari saya kurang lebih yang sudah dijelaskan dari Ketua Umum, tapi saya hanya di sini ingin menggarisbawahi atau memberi suatu motivasi lah ya kepada teman-teman semua atau pemirsa yang menonton. Jadi untuk di demokrasi kita punya tagline ya, demokrasi berkarya, demokrasi berjaya. Terima kasih teman-teman semua udah nontonin segmen perkenalan pertama kita bersama Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Demokrasi. Sampai jumpa di segmen berikutnya.